Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mohon pertolongan Roh Kudus agar kami dapat melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 23 dan ayat 24 yang berbunyi, "Bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah kabarkan Injil keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Renungan tentang firman Tuhan hari ini adalah kisah tentang Raja Daud beserta dengan seluruh umat Israel ketika atas pertolongan Allah Yahweh saja Raja Daud dapat dan bisa mengalahkan serta mengusir orang Filistin dari Yerusalem. Oleh sebab itu, ketika Raja Daud bersama dengan rakyat atau umat Israel memindahkan tabut perjanjian yang berisi 2 loh batu bertuliskan 10 perintah Tuhan Allah Yahweh itu, yang adalah lambang kehadirannya, dari Kiryat Yearim ke Yerusalem, Raja Daud dan umat Israel menyanyikan nyanyian-nyanyian pujian bagi Allah Yahweh itu dulu, dan mengajarkan serta memerintahkan umat Israel yang dulu maupun juga bagi umat Israel pada masa kini dan sekarang ini yang mau beriman percaya kepada Kristus, maka telah memperoleh hak keselamatan kekal karena berkat kasih karunia Tuhan Yesus yang begitu besar itu, supaya kita tetap dan selalu hidup menyembah, memuji, dan memuliakan namanya yang Maha Kudus, guna memberitakan kabar keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah Bapa kita lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya di atas kayu salib di Bukit Golgota, secara terus-menerus dari hari ke hari. Sesungguhnya kita sangat tahu persis bahwa kita ini bukan termasuk umat Israel atau umat pilihan Allah Yahweh. Akan tetapi hanya oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, sehingga sejak di dunia ini kita sudah diberi hak olehnya untuk memperoleh kesempatan guna menerima keselamatan yang kekal di sorga. Oleh karena itu, di dalam masa Advent atau masa penantian menurut tahun gerejawinya, yang bukan sekedar perayaan Natal datangnya Tuhan Yesus yang pertama saja lagi yang menjadi penekanannya, tetapi juga untuk menyambut kedatangannya yang kedua kalinya, dan hendaknya kita menyongsong atau menyambut anugerah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus itu dengan penuh semangat dan sukacita, mau menjadi saksi Kristus di dalam segala keadaan, sebagaimana diingatkan di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua. Kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus, masing-masing harus ingat sedemikian ini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, agar orang lain bisa mendengar, lalu mereka akan menjadi orang yang beriman percaya kepada satu-satunya juru selamat dunia, juru selamat bagi umat manusia di muka bumi ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Harus kita nyatakan dari hari ke hari. Apabila kita menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat umat manusia di dunia ini, maka hal itu dapat terjadi
karena Dia adalah anak Allah pencipta dan pemelihara seluruh jagat raya ini. Tiada Allah yang seperti Dia. Allahnya Abraham, Allahnya Isa, Allahnya Yakub, Allahnya Israel. Kalau ada roh lain yang mengaku sebagai Allah, itu adalah berhala yang menjadi bagian dari roh antikristus. Tuhan Yesus tidak mengendaki umatnya menjadi penyembah-penyembah berhala, kapan dan dimanapun umat manusia itu berada, agar jangan sampai binasa ditelan oleh kuasa dosa atau kuasa maut kekal. Oleh sebab itu, kita diingatkan kembali akan firman Tuhan Yesus berikut ini. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kembali kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, sehingga kami boleh diingatkan untuk memberitakan Injil keselamatan itu kepada semua orang, baik atau tidak baik waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa bagi mereka yang menjadi korban akibat pandemi COVID-19. Oh Tuhan, nyatakanlah mujizat-Mu melalui sarana, perawatan para medis, dokter maupun obat yang digunakan untuk memungkinkan mereka boleh menerima mujizat kesembuhan yang daripada-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.